Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kali ini kita akan belajar tentang peran suami di hadapan Tuhan. Hari ini khusus saya bicara mengenai para suami di hadapan Tuhan. Bilangan pasal 30 ayat 10 sampai ke 12. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Saudara, salah satu penyebab hancurnya kehidupan rumah tangga adalah mengenai gagalnya fungsi dan posisi dalam rumah tangga. Fungsi dan posisi dalam rumah tangga. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai seberapa penting fungsi suami di hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan jika suami dengar istrinya mengikrarkan sebuah nazar, jadi ini sesuatu yang sangat penting, dan suaminya dengan tegas membatalkannya, maka sumpah atau nazar istri batal, ya, dibatalin gitu, saudara. Bahkan Tuhan akan mengampuni istrinya yang nazarnya itu dibatalkan. Jadi dilihat sini, posisi suami di hadapan Tuhan adalah imam, dan posisinya sangat penting karena dia sebagai pemimpin, kepala dari si istri. Suami juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang terjadi dengan istri dan rumah tangganya. Suami adalah pemimpin atas rumah tangganya, saudara. Maka dari itu, jika suami tidak berfungsi sebagai pemimpin, maka rumah tangga ada di ambang kehancuran. Seperti sebuah kapal punya nahkoda, namun nahkodanya tidak berfungsi atau tidak menempatkan diri sebagai jurumudi. Ya, nahkodanya malah ada di dapur, saudara, ya, nggak nyambung. Kapal akan terombang-ambing dan tidak punya tujuan. Saya bukan berarti bilang suami-suami nggak boleh masak, saudara, ya, bukan. Tetapi fungsinya nggak pada tempatnya. Di mana seharusnya dia lagi nyetir, dia yang memegang kemudi, malah kemudinya dibiarkan. Nah, ini yang jadi bahaya, saudara. Bagaimana nasib seisi kapal jika ada dalam kondisi kapal punya nahkoda tetapi tidak berfungsi, tidak ada pada tempatnya. Nah, saudara, banyak kali dalam keadaan demikian saya perhatikan, akhirnya istri-istri mulai berinisiatif mengambil kemudi. Tujuannya baik, supaya kapal tidak terombang-ambing. Tetapi apa yang terjadi? Solusi itu akan menimbulkan masalah yang baru, di mana sekarang ada nahkoda, tetapi nahkodanya tidak diakui oleh Tuhan. Karena jelas, suamilah sang imam, istri adalah penolong. Status itu tidak bisa digantikan dan tidak boleh di-switch, tidak boleh ditukar, saudara. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara saudara berkata, tapi Pak, hidupan saya baik-baik saja kok. Saya yang kerja, saya yang ambil keputusan, suami saya yang jaga rumah, suami saya yang jaga anak. Oke. Mungkin buat saudara ada yang berhasil. Mungkin juga itu masih dalam koridor kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita bicara fungsi yang benar, yang umum, yang harusnya menjadi dasar kehidupan rumah tangga, Alkitab selalu mencatat, suami adalah imam, suami adalah kepala, dan suami bertanggung jawab kepada Tuhan. Terus kalau gitu bagaimana, Pak? Masalahnya ini suami saya gak bisa bekerja. Masalahnya suami saya ini kalah gitu, skillnya untuk bekerja dibanding istri. Harus ada kesepakatan antara suami dan istri, dalam arti begini, dua-dua mungkin boleh bekerja, atau mungkin sang istri yang mencari kerja, tidak jadi masalah. Tetapi ingat bahwa kepala sebagai pengambil keputusan adalah tetap suami. Tapi Pak, keputusan suami saya mungkin salah. Disitulah peran istri. Marilah para istri menjadi penolong. Marilah para istri mulai mengambil alih, bukan ambil alih kemudi, tetapi ambil alih peranmu itu menjadi penolong yang betul-betul sepadan. Mengarahkan suamimu untuk mengambil keputusan yang tepat. Tetapi tetaplah suami si pengambil keputusan. Arahkan suamimu. Engkau sebagai penolong, kau minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat,
supaya aku bisa mendorong suamiku. Ini bukan trik, saudara ya. Bukan trik-trikan, bukan. Tapi supaya suami benar ambil keputusan yang tepat. Ini khusus untuk mungkin suami-suami yang kurang bisa ambil keputusan gitu ya. Lemah dalam mengambil keputusan. Istri-istri, ayo ambil peranmu sebagai penolong. Mulai arahkan suamimu. Pih, kayaknya kalau papi ambil keputusan ini, hasilnya akan lebih bagus. Tetapi bukan istri yang ambil keputusan, toh. Suami tetap yang ambil keputusan. Tetapi istri mulai mengarahkan. Tentu saya bicara ini adalah sesuatu yang in a good way ya. Bukan untuk mengarahkan suami berbuat sesuatu yang jahat, manipulasi, bukan. Tetapi membawa suami ini supaya dia ambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau memang sang suami belum bisa ambil keputusan atau lemah dalam pengambilan keputusan, biarlah kehidupan suami istri bisa saling menopang, saling mendukung, dan tetaplah peran masing-masing harus berjalan. Fungsi masing-masing harus berjalan dengan baik. Saat fungsi berjalan dengan baik, maka kehidupan rumah tanggamu akan aman. Dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan rumah tanggamu. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar mengenai peran suami, peran istri. Tuhan, tolong bantu setiap keluarga lepas keluarga. Mungkin juga ada keluarga-keluarga muda. Mereka sedang bimbang, mereka sedang bingung. Mungkin mereka juga belum punya cukup pengalaman karena mereka sedang membina keluarga mereka. Tuhan, biar hikmat-Mu turun atas mereka. Biar Tuhan, mereka yang terus menanti-nantikan Engkau dengan hati yang sungguh, mereka mendapatkan Engkau. Mereka mendapatkan hikmat-Mu. Sehingga mereka ambil keputusan dari Tuhan. Mereka melakukan tindakan yang tepat dan benar. Waktu mereka melakukan semuanya itu, Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan. Dalam segala kelemahan mereka, biar kuasa-Mu saja yang menjadi sempurna. Berikan hikmat baik untuk para suami yang mendengarkan. Berikan hikmat untuk para istri yang mendengarkan. Berikan hikmat kepada para orang tua yang mendengarkan. Supaya mereka betul-betul bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Tuhan. Kuatkan setiap suami-suami Tuhan. Supaya mereka punya hati yang kuat, bahu yang kuat, lutut yang kuat. Supaya mereka boleh berjalan memimpin rumah tangganya dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Jadi keluarga yang sehat, keluarga yang benar, keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.